Indonesia dalam pembangunan bangsa sebagai nilai untuk tugas besar 2. Yang pertama dimulai dengan latar belakang. Yang pertama, fungsi dasar bahasa yang tidak dapat dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status bahasa tidak dapat ditinggalkan. Yang kedua, bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Karena dengan menggunakan bahasa, seseorang juga dapat mengekspresikan dirinya. Fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Yang berikutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memang sangat penting digunakan. Karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan menjadi alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas kita menggunakan bahasa, baik menggunakan bahasa secara lisan maupun secara tulisan dan bahasa tubuh. Bahasa juga dapat diartikan sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi. Oleh karena itu, pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangannya bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa di era globalisasi. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu, perkembangan bahasa terus meningkat. Tentunya juga pada perkembangan bahasa Indonesia yang makin berkembang dan beradaptasi. Bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan yang penting dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensinya di balik arus permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Menilik pada pemakaian bahasa Indonesia yang terjadi di kalangan masyarakat. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting. Bahasa Indonesia berdiri sebagai lambang kebanggaan dan sebagai lambang identitas diri dari bangsa kita. Selanjutnya pembahasan. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, penulis mengajak kaum muda dan pelajar untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia terus bertahan dan berkembang dalam masa yang akan datang. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pembentukannya, baik lisan maupun dalam bahasa tulisnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang sudah berada di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Bahasa Melayu digunakan di Nusantara dengan ditemukannya berbagai batu tulis kuno di Nusantara seperti prasasti Kedukan di Palembang, prasasti Talang Tuo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan masih banyak lainnya. Yang berikutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi dapat simpulkan bahwa yang pertama, fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai ragam suku, daerah, dan bangsa-bangsa. 2. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang berikutnya ada saran. Marilah kita semua menjaga bahasa kita, bahasa Indonesia, yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dari beragam macam ras budaya dengan melakukan pengembangan bahasa Indonesia dengan cermat, efisien, dan tepat. Berikut adalah daftar referensi yang saya dapatkan untuk membuat PPT ini.